Zombie Apocalypse. Salam semuanya, bagaimana kabarnya? Hari ini semoga semua dalam keadaan sehat selalu tanpa kekurangan satu apapun. Nah, pada saat ini kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5, pelajaran kedua tentang dampak dosa. Dan sebagai dasar Alkitab kita adalah di dalam Kejadian pasal 4. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak, mari kita mengawali dengan berdoa bersama-sama. Bapak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk saat ini karena kebaikan Tuhan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau belajar bersama-sama. Walaupun pembelajaran secara daring, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memberi kami pengertian, pemahaman melalui Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan arti dosa. Yang kedua adalah siswa mampu memahami dan menyebutkan dampak dosa. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menyatakan tekad untuk tidak berbuat dosa. Ketiga inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, anak-anak sekarang silakan buka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal 4. Ya, satu pasal ini dibaca terlebih dahulu. Anak-anak, Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa ini memiliki anak. Yang pertama adalah Kain, yang kedua adalah Habel. Nah, Kain dan Habel ini bertumbuh dewasa dan pada akhirnya memiliki pekerjaan masing-masing. Ya, Kain pekerjaannya adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang gembala domba. Nah, karena mereka ini sama-sama sudah bekerja, pada akhirnya mereka ya sama-sama mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan. Nah, ketika mereka mempersembahkan persembahan korban bakaran kepada Tuhan, ternyata anak-anak, ya, persembahan Kain tidak diterima, sedangkan persembahan Habel diterima. Atau persembahan Kain ini tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan si Habel diindahkan oleh Tuhan. Dengan kejadian ini, akhirnya Kain menjadi marah karena Allah menerima persembahan Habel sedangkan persembahannya tidak. Maka timbullah perasaan iri hati di dalam diri Kain. Sehingga suatu saat ya, Kain merencanakan sebuah kejahatan kepada adiknya. Dan oleh karena perasaan iri hati tadi, oleh karena kemarahannya tadi, pada akhirnya yang terjadi adalah Kain melakukan kejahatan, yaitu memukul Habel adiknya itu sampai meninggal. Dan ini adalah dosa yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya. Nah, anak-anak, setiap dosa yang dilakukan pasti memiliki ya ganjaran atau dampak. Maka dari perbuatan Kain ya, maka Kain memiliki ganjaran dari Tuhan. Nah, ganjaran dari Tuhan atau dampak ya perilaku Kain ini adalah, yang pertama adalah ladangnya tidak akan pernah lagi memberikan hasil. Yang kedua, mengembara kemana-mana, artinya bahwa pergi kemana-mana, tidak tahu
arah, ya. Yang ketiga adalah mencari makanan di sana sini, artinya susah untuk mendapatkan nafkah. Jadi inilah yang dialami oleh Kain setelah ia melakukan kejahatan, melakukan dosa. Ini adalah ganjaran yang diberikan oleh Tuhan kepada Kain. Nah, oleh karena ganjaran ini akhirnya ya Kain ketakutan. Kenapa Kain ketakutan, anak-anak? Karena takut kalau seseorang melakukan kejahatan seperti yang dilakukannya. Allah itu mengasihi Kain, tetapi tidak dosanya. Jadi Allah mengasihi Kain, tetapi tidak dengan dosanya. Tetap Kain mendapatkan ganjaran atas dosa yang dilakukan. Nah, Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Dia mengasihi diri kita, tetapi Dia membenci dosa kita. Maka bukti Allah mengasihi Kain yaitu Allah membuat suatu tanda pada Kain agar tidak seorang pun membunuhnya selama pergi. Nah, inilah bukti bahwa Allah masih mengasihi Kain tetapi tidak mengasihi dosa. Ingat itu, anak-anak. Nah, sekarang anak-anak, apa dampak dosa? Nah, sebelum kita melihat apa itu dampak dosa, pertanyaan pertama yang Pak Yotis lontarkan untuk kalian adalah, apa itu dosa? Ya, apa itu dosa? Ini mengulas kembali pelajaran pertama. Ya, dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Dosa hanya dapat diampuni oleh Allah. Hanya Allah lah satu-satunya yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, mengapa manusia berdosa? Mengapa manusia berbuat dosa? Ada banyak alasan, anak-anak, mengapa manusia berbuat dosa. Ya, nah misalnya apa? Misalnya oleh karena iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan untuk menguasai sesuatu, ya, dan sebagainya. Nah, yang ada pada diri Kain terhadap Habel adalah iri hati dan amarah. Nah, sekarang anak-anak, apakah dampak dosa? Dampak dosa bisa berdampak pada diri sendiri dan bisa berdampak pada diri orang lain. Nah, contohnya, ya, dampak buruk bagi orang lain misalnya ketika menyakiti hati teman, ya bisa menimbulkan sakit hati, menimbulkan kepedihan. Sedangkan dampak pada diri sendiri adalah ada rasa bersalah, ya, perasaan tidak tenang, cemas, tidak nyaman, ya, tidak damai oleh karena perbuatan yang telah kita lakukan tadi. Nah, seperti contoh dalam Alkitab yaitu kisah Kain dan Habel. Ya, dampak bagi orang lain apa dari kisah Kain dan Habel? Ya, kepada orang tuanya. Ya, Adam dan Hawa pasti sedih dengan perbuatan Kain sendiri. Ya, dan dampak pada diri Kain, ya, dia menerima ganjaran dari Tuhan. Bahkan dia merasa takut, ya. Dan ganjaran-ganjaran Tuhan itu, ya, itu adalah akibat dari kesalahan atau dosa yang dibuat oleh Kain sendiri. Nah, dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal, anak-anak. Sebab apa? Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Artinya, dosa yang menjauhkan manusia dari Allah. Karena Allah itu adalah suci, kudus adanya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Iya, betul, hanya Yesus. Hanya Yesuslah yang mampu mengatasi dosa-dosa kita. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus sendiri. Karena kenapa, anak-anak? Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7-9
Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi anak-anak, yang mampu mengampuni dosa kita adalah hanya Yesus, lewat Yesus. Oleh karena itu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu, tingkah laku kita, perbuatan kita, pasti Tuhan tahu. Dan ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya kita dituntun ke jalan yang benar melalui penyertaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Nah, anak-anak, sebagai rangkuman pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah dosa adalah tindakan manusia melanggar perintah atau firman Allah. Dosa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dosa membuat diri kita dihantui rasa bersalah, tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Dan dosa juga yang kita lakukan berdampak buruk bagi orang lain, menimbulkan sakit hati dan kepedihan pada diri orang lain. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal, yaitu di dalam neraka anak-anak. Dosa pun menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Masih ingat dengan kisah manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa? Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, Ia memulihkan kembali hubungan itu. Maka jangan sampailah kita merusak hubungan kita dengan Allah oleh karena perbuatan kita sendiri, oleh karena hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah memandang dosa dengan serius, anak-anak. Oleh karena itu, jangan memandang enteng dosa. Setiap dosa yang kita lakukan harus kita akui supaya hubungan dengan Tuhan dan sesama menjadi baik. Akuilah segala dosa, segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali setiap kesalahan yang telah kita lakukan. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin kita sehingga kita dituntun di dalam jalan yang benar. Nah, anak-anak, sebagai tugasmu di rumah, tugas pertamamu adalah apa yang kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habel. Yang kedua, mengapa Kain membunuh adiknya Habel. Yang ketiga, apakah dampak dari dosa yang dibuat oleh Kain. Ini adalah tugas pertamamu. Tugas keduamu, anak-anak, adalah yang pertama, apakah kamu pernah terdorong oleh rasa amarah atau balas dendam? Jika pernah, hal apa saja yang dapat kamu lakukan agar tidak mudah berbuat dosa atau terhindar dari dosa karena rasa amarah atau dendam? Yang kedua, seberapa sering kamu mengakui kesalahan atau dosa-dosamu di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah buatlah sebuah doa yang menyatakan pengakuan dosa-dosamu dan mohonlah Roh Kudus untuk menolong kamu agar tidak jatuh dalam dosa. Inilah tugas keduamu. Akhirnya kita tutup di dalam doa. Mari Pak Yotis akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami, menolong kami
untuk tetap berjalan di dalam kebenaran akan firman. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan selalu. Ya, pakai masker ketika keluar rumah dan cuci tangan pakai sabun. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom untuk kita semua.